Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menyampaikan kisah tragis kaum Sodom yang berada di Indonesia. Mendengar istilah kaum Sodom dan Gomorrah mengingatkan kita pada kisah semasa kenabian Nabi Lut. Sodom dan Gomorrah sendiri bermakna terbakar dan terkubur. Hal ini disebabkan kota tersebut memang mengalami kedua hal demikian. Kaum Nabi Lut mendapati kehancuran seperti itu karena penduduknya kerap melakukan maksiat seperti mabuk-mabukan, berzina hingga sesama jenis dan berjudi. Kini, Nindox mau menceritakan kisah serupa di Indonesia. Pada tahun 1955, di daerah Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terdapat Dusun Lagetang yang berada di Desa Pekasiran yang dihuni 450 total jiwa. Cerita ini bersumber dari masyarakat sekitar secara turun-menurun, baik itu kakek nenek hingga orang tuanya. Berdasarkan penuturan warga setempat, Dusun Lagetang memiliki keadaan perekonomian yang makmur. Petani di sana tergolong sukses, bahkan warga di sana memiliki kualitas panen yang baik saat daerah lain gagal panen. Akan tetapi, kelimpahan rezeki yang mereka dapatkan tidak dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah, melainkan dengan maksiat secara berjamaah. Selain bertani, warga desa Lagetang mengisi kesehariannya dengan melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. Bahkan saat malam hari mereka kerap melakukan pentas lengger, yaitu kesenian tradisional yang dibawa oleh penari perempuan yang berakhir pada perzinahan. Perzinahan yang mereka lakukan dilakukan dengan berbagai variasi cara, baik itu laki dan perempuan, laki sesama laki, bahkan hingga anak dan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Puncak dari aktivitas ini terjadi pada 16 April 1955, yaitu sewaktu suara gamelan menyelimuti penjuru desa dengan riuh dari penari lengger. Aroma arak Jawa, rokok dan dupa mengisi atmosfer sekitar hingga celoteh warga yang mulai mabuk. Hal ini berakibat pada suasana nafsu secara berjamaah yang berujung perzinahan tanpa pandang bulu, baik itu pria dan wanita, pria dan pria hingga anak dan orang tua. Hanyut dalam aktivitas dosa membuat warga dusun tidak menghiraukan rintik hujan yang semakin lebat. Sebelum kejadian, warga sebenarnya sudah melakukan antisipasi dengan adanya fenomena retaknya Gunung Pengamun-Amun dengan membuat lubang besar yang lebarnya 25 meter dan panjang 50 meter dengan asumsi saat longsor maka masuk lubang tersebut. Sekitar pukul 11 malam, setelah hujan reda, terjadi dentuman suara dahsyat baga meteor yang menghantam bumi. Semua hingar-bingar gamelan menjadi sunyi dan senyap ditelan malam. Bahkan suara dentuman tersebut terdengar sampai desa-desa tetangga. Namun, tidak ada warga yang berani keluar karena suasana jalan yang gelap dan licin. Pagi harinya, masyarakat yang berada di sekitar Dusun Lagetang mulai memeriksa sumber suara dentuman pada malam tersebut. Masyarakat sekitar kaget saat melihat dari kejauhan dengan terbelahnya Gunung Pengamun-Amun. Bahkan semakin kaget saat menemukan Dusun Lagetang sudah tertimbun tanah dari potongan puncak gunung tersebut, yang artinya dusun beserta warganya ikut terkubur. Dusun Lagetang yang awalnya lembah kini menjadi gundukan tanah seperti bukit. Spekulasi tersebar di masyarakat sekitar bahwa ini bukanlah longsor karena di antara Dusun Lagetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang hingga sekarang masih ada. Bahkan jarak antara gunung dan desa tersebut sangat jauh. Sehingga seolah-olah tanah dari gunung tersebut terbang menimpa Dusun Lagetang. Peristiwa ini memakan korban mencapai 351 jiwa yang 19-nya merupakan warga berasal dari luar Dusun Lagetang. Sementara itu ada 2 orang asli Lagetang yang selamat dari bencana tersebut.
Kini dusun tersebut dikenang dengan tugu beton setinggi 10 meter yang berdiri di tengah ladang milik warga yang berlokasi di Desa Kepakisan sebelah timur Desa Pekasiran.